Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 3. Berjumpa lagi bersama Miss Medi di dalam pelajaran agama Katolik. Nah, di pelajaran agama Katolik ini, di materi yang pertama kita akan belajar tentang Aku tumbuh dan berkembang. Sebelum kita memulai pelajaran ini, mari bersama kita berdoa terlebih dahulu. Siapkan hati dan pikiran. Tutup mata kalian, kita satu di dalam doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur karena diberi anugerah untuk tumbuh dan berkembang. Bimbinglah kami untuk menjadi anak yang sehat, kuat, cerdas, dan berbakti kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, di pelajaran kita kali ini kita akan melihat ya, setiap kita mempunyai pertumbuhan dan perkembangan. Dari kita saat kita masih kecil, kita masih bayi, kita masih belum mempunyai kemampuan apapun, kemampuan kita masih sangat terbatas, karena kita masih membutuhkan orang tua atau orang dewasa untuk mengurus kita. Tetapi seiring bertambahnya usia dan bimbingan dari orang tua, maka kita semakin bertambah, berkembang dari bayi, terus saat itu kita bisa merangkak, bisa berjalan, bisa berdiri, bisa lari, dan kita ya semakin bertambah ya, sehingga kita mempunyai kemampuan. Nah, di sini kita melihat bagaimana perkembangan itu adalah anugerah dari Tuhan Yesus. Nah, kita diajak untuk, kalau kita mempunyai perkembangan, kita diajak untuk mensyukuri akan perkembangan kita yang baik itu. Dengan cara apa kita mempunyai kemampuan, potensi-potensi, itu harus kita kembangkan, ya. Di sini kita akan bernyanyi bersama-sama sebelum kita belajar. Kita pasti kalian sudah tahu lagu ini kan? Yang berjudul Yesus Pokok dan Kitalah Carangnya. Yuk, sekarang mari kita bernyanyi bersama-sama dengan Miss Medi ya. 1, 2, 3. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Oke, seperti itu lagunya ya. Jadi kita diajak untuk mempunyai kemampuan-kemampuan. Karena kita mempunyai Tuhan Yesus yang menjadi pokok dalam kehidupan kita. Mari sebelum kita melihat kembali bagaimana perkembangan hidup kita belajar dari Tuhan Yesus. Silakan yang mempunyai Alkitab, disiapkan Alkitabnya. Kita buka Injil Lukas bab 2 ayat 39 sampai 40. Kita baca bersama-sama ya. Setelah Yesus dipersembahkan di bait Allah oleh orang tuanya, maka mereka kembali ke rumahnya di Nazaret. Yesus bertambah besar dan kuat. Ia bijaksana sekali.
kasih karunia Allah ada padanya. Nah, jadi sebagai Tuhan Yesus juga pernah menjadi manusia ya. Dia lahir dari perawan Ibu Maria. Lalu Tuhan Yesus mengalami pertumbuhan dan perkembangan di dalam dirinya. Dibesarkan di dalam suatu keluarga yang biasanya kita sebut dengan keluarga kudus Nazaret, yaitu Bunda Maria dan Bapak Yosef ya. Orang tuanya dengan penuh hati merawat, mendidik Tuhan Yesus. Dan semua itu adalah anugerah dari Tuhan, di mana Tuhan Yesus dapat berkembang menjadi sehat, kuat, dan bijaksana. Karena Roh Allah selalu ada di dalam diri Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus menjadi Mesias yang menyelamatkan kita semua. Nanti ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan kita jawab semua di dalam Google Classroom ya. Kita akan tanya jawab bersama. Apa saja sih bagaimana Tuhan Yesus berkembang menjadi bertambah besar ya? Apa saja selain tubuhnya berkembang, apa saja sih yang membuat Tuhan Yesus menjadi kuat dan hebat ya? Nah, di sini kita belajar dari perkembangan dan pertumbuhan hidup kita. Setiap kita pasti mengalami pertumbuhan. Miss juga dulu masih kecil, Miss juga masih bayi, masih dalam perlindungan orang tua. Sampai akhirnya Miss menjadi orang yang dewasa. Begitu juga kalian ya. Kita akan bertumbuh besar dan menjadi dewasa. Kita harus makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, agar badan kita menjadi sehat dan kuat. Kita harus mempunyai pikiran dan perasaan yang berkembang. Nah, setiap kita ada pelajaran yang pertama mudah sekali. Hanya berhitung 1 tambah 1 itu kelas 1. Lama-lama kelas 2, kelas 3 semakin banyak pelajaran yang semakin perkembangannya semakin hebat. Nah, di sini kita harus belajar. Maka dari itu kita dididik. Orang tua menyekolahkan kalian supaya kita dapat mengerti pelajaran-pelajaran itu. Jangan dianggap pelajaran itu menjadi beban atau susah sekali. Kalau kita mau berusaha, pasti kita bisa mampu melewati semua itu. Ya. Nah, sekian penjelasan dari Miss Medi. Kita gabung lagi di Google Classroom. Semoga apa yang Miss jelaskan dapat bermanfaat dan kita semua menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang hebat, yang baik, yang penuh cinta kasih. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.